saya Roganda Saputra Nadea, NIM 2103061142. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas PTNA Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak pada ternak ruminansia yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPT MP. Pertama, saya akan menjelaskan Stratus digestivus pada ruminansia yang dimulai dari gabum oris, yang dimana pada gabum oris terdapat dentis atau gigi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Pada gabum oris terdapat juga lingua atau lidah yang berfungsi mengatur tata letak makanan. Kemudian terdapat esofagus. Fungsi esofagus yaitu mengalirkan makanan dari mulut ke rumen. Lalu pada ventriculus terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu ada rumen. Fungsi rumen yaitu sebagai tempat fermentasi oleh mikroba dan tempat absorpsi PFA. Yang kedua ada retikulum. Fungsi retikulum yaitu tempat pengadukan dan campuran makanan menggunakan enzim. Yang ketiga yaitu ada abomasum. Yang ketiga yaitu ada omasum, di mana fungsi omasum yaitu menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Yang keempat ada abomasum. Fungsi dari abomasum yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang dibantu oleh enzim pepsin. Dan ada usus halus. Fungsi usus halus yaitu menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, dan pada usus halus inilah bentuk makanan sudah halus dan lembut. Kemudian makanan yang terdapat pada usus halus masuk ke dalam rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses dan dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan pakan pada ruminansia. Pertama-tama pakan akan masuk ke dalam gabum oris atau mulut, lalu dikunyah. Makanan dikunyah dengan dentis atau gigi yang terbagi 3 bagian, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Pada gabum oris, makanan dicampur air liur. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam ventriculus atau lambung melalui esofagus. Pada ventriculus atau lambung terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu ada rumen, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sekaligus tempat terjadinya fermentasi hijauan oleh mikroba seperti bakteri dan protozoa yang menghasilkan PFA atau asam lemak terbang. Yang kedua, selanjutnya makanan akan masuk ke retikulum. Pada retikulum makanan diubah menjadi bola-bola melalui kontraksi otot, dan pada retikulum ini juga terjadi penyerapan PFA. Lalu ketika sapi sedang istirahat, bolus-bolus yang ada di retikulum akan kembali ke rumen, lalu dimuntahkan kembali, lalu makanan akan dikunyah kembali, atau sering disebut dengan proses remestikasi. Lalu makanan tersebut masuk ke omasum. Pada omasum, makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Dari omasum, makanan terus ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin, garam organik, maltosa, dan HCl. Dan pada abomasum terjadi penyerapan protein, mikroba, serta pemecah kimia makanan. Setelah hasil pencernaan yang ada di ventriculus akan masuk ke intestinum tenue, yang terjadi pencernaan lemak yang dibantu
akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi lambung yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu ada rumen, merupakan lambung pertama yang terjadi pencernaan pada hewan ruminansia. Rumen sering disebut sebagai perut besar pada hewan ruminansia. Rumen memiliki kapasitas pencernaan sebesar 80%. Fungsi rumen yaitu sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroba, tempat absorpsi PFA, dan tempat pencampuran pakan. Yang kedua ada retikulum. Retikulum merupakan lambung kedua yang terjadi pada pencernaan ruminansia. Retikulum pada ruminansia sering disebut dengan perut jala. Retikulum merupakan organ penghubung antara rumen dengan omasum. Pada retikulum memiliki dinding yang dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis. Fungsi dari retikulum yaitu sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil yang difermentasikan retikulum yaitu PFA, amonia, dan air. Yang ketiga ada omasum, merupakan lambung ketiga pada pencernaan ruminansia. Fungsi omasum yaitu sebagai menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Pencampuran makanan dengan enzim yang memasuki omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan pun juga bertahap. Yang keempat ada abomasum atau perut masam, merupakan perut sejati pada ternak ruminansia. Fungsi abomasum yaitu mengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Yang terakhir yaitu ada intestinum tenue. Di intestinum tenue terjadi pencernaan lemak yang dibantu oleh enzim lipase. Pada intestinum tenue terjadi penyerapan makanan secara sederhana. Pada intestinum tenue terdapat juga feses cair. Adapun fungsi dari intestinum tenue yaitu menyerap monomer-monomer yang dihasilkan dari pakan yang berupa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Yang terakhir saya akan menjelaskan 10 mikroba yang berperan penting dalam pencernaan ruminansia. Yang pertama yaitu ada Lactobacillus sp yang berfungsi menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang kedua ada Lactobacillus salivarius yang berfungsi menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori atau tukak pada lambung. Yang ketiga ada Streptococcus yang berfungsi sebagai menurunkan asam lambung serta gangguan pencernaan lainnya. Yang keempat ada Selenomonas yang berfungsi sebagai fermentasi gula. Yang kelima ada Methanobacteria yang berfungsi dalam pembusukan sampah dan kotoran hewan menjadi gas metana. Yang keenam ada Clostridium yang berfungsi sebagai penambatan nitrogen. Yang ketujuh ada Clostridium sporangius yang berfungsi sebagai menguraikan asam amino menjadi amonia. Yang kedelapan ada Ectricha ruminantium yang berfungsi sebagai pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Yang kesembilan ada Putrifibria yang berfungsi sebagai anaerobik dan penghasil asam butirat. Yang ke-10 ada bakteri lipolitik yang menghasilkan enzim lipase yang berfungsi sebagai pemecah lipid. Dan yang terakhir ada bakteri pemecah gula yang fungsinya untuk menfermentasikan karbohidrat pada makanan yang terjadi pada rumen dan retikulum.
Sekian hasil dari video praktikum ruminansia saya. Jika ada kesalahan kata yang telah saya perbuat, tolong dimaafkan. Semoga pada pandemi COVID-19 ini cepat berlalu supaya kita bisa masuk tatap muka. Sekian dan terima kasih.